Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia telah berhasil menurunkan emisi karbon sebanyak 42% pada 2020 hingga 2022. Penurunan itu dilakukan melalui beberapa upaya, seperti transisi penggunaan energi ramah lingkungan. Menurut Jokowi, transisi energi telah dijalankan melalui pemanfaatan sumber energi alternatif seperti panel surya, udara, panas bumi, dan air. Komitmen ini tak terlepas dari upaya pencapaian Net Zero Emission atau NZE di tahun 2060. Pemerintah tentu tak sendirian. Perlu banyak tangan untuk membantu. Salah satunya dari BUMN seperti Pertamina. Dalam proses penyediaan energi, Pertamina menghadapi trilema energi, yakni ketahanan energi, keterjangkauan energi, serta kelestarian lingkungan. Meski sebagian pihak menyebut trilema energi merupakan sebuah tantangan, namun Pertamina berupaya mengubahnya menjadi peluang dengan mengembangkan 3 inisiatif strategis, yakni dekarbonisasi pada operasional perusahaan, membangun bisnis baru rendah karbon, dan penerapan program penyeimbang karbon. Pertamina kini fokus pada dekarbonisasi operasional meliputi efisiensi energi, pengurangan limbah produksi, dan pengembangan kilang rendah karbon. Perusahaan plat merah ini juga tengah mengembangkan teknologi untuk dekarbonisasi operasional. Salah satunya melalui penerapan pengiriman laut melalui Pertamina International Shipping atau PIS. CEO Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, menyebutkan, berdasarkan peta jalan strategis gas rumah kaca Organisasi Maritim Internasional, target penurunan emisi di karbon pengiriman laut mencapai 30% pada 2030. Apa yang kami lakukan? Ya banyak cara, tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu lebih banyak dikontribusikan oleh faktor efisiensi, mengefisienkan penggunaan. Challenge terbesarnya adalah bagaimana ke depan, begitu ya. Yang faktor terbesarnya ini kita menggunakan bahan bakar yang memang lebih ramah lingkungan, kalau perlu zero karbon. Nah ini challenge. Nah ini yang sebenarnya banyak membutuhkan support dari semua pihak, pemerintah, semua stakeholder terkait, dan juga players di industri ini. Dalam artian seperti regulasi yang jelas dan konsistensi implementasinya. Terus yang kedua, kita tahu bahwa untuk bisa menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan kan teknologi engine-nya juga harus relevan. Nah ini yang memang mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan juga akan ada gitu ya. Terus yang ketiga, dukungan dari sektor finansial. Bagaimana upaya-upaya untuk melakukan dekarbonisasi ini terinsentif, seperti halnya misal kita melakukan investasi kapal-kapal baru yang relevan dengan teknologi baru, tentunya kan mahal dibanding dengan yang konvensional. Nah gimana? Apakah ada insentif untuk upaya permajaan kapal menggunakan teknologi terbaru yang lebih ramah lingkungan versus yang konvensional? Dan terakhir, memang challenge kita bersama adalah bagaimana memastikan ketersediaan bahan bakar yang ramah lingkungan ini di Indonesia. Mungkin transisinya akan lebih banyak menggunakan LNG. Nah sekarang artinya setidaknya untuk bukan hanya di sektor maritim, tapi bagaimana di Indonesia untuk upaya melakukan dekarbonisasi di semua sektor, memang kita butuh memang bahan bakar yang jauh lebih ramah lingkungan daripada saat ini. Selain dekarbonisasi, Pertamina juga aktif mengembangkan energi baru dan terbarukan atau EBT. Contohnya bioenergi dan geotermal. Inovasi dan program transisi energi tersebut membawa Pertamina berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca 31% selama 2010 hingga 2022. Upaya ini berdampak positif pada performa di pemeringkatan aspek ESG atau Environment, Social, and Governance. Pada strategi ketiga, Pertamina juga berinovasi dalam upaya carbon offset. Menurut Senior Vice President Research and Technology Innovation Pertamina, Oki Muraza, Pertamina juga mengembangkan teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS, serta Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS. Nah, apa saja usaha-usaha kita untuk melindungi bumi, apa saja usaha-usaha kita untuk mengurangi emisi itu cukup banyak ya. Jadi bisa dimulai dari mengcapture CH4 atau misalnya gas yang mungkin bocor gitu ya, zero flaring. Jadi biasanya dulu ada sisa-sisa gas di emit gitu ya, itu 20-30 tahun yang lalu, sekarang udah nggak bisa. Jadi gas-gas itu harus semuanya diutilize gitu ya.
Kemudian ada lagi usaha untuk misalnya memperbaiki kualitas BBM ya, dan seterusnya. Nah, salah satu inisiatif itulah yang kita kenal dengan carbon capture, utilization, and storage. Dengan emphasis di U-nya, di utilization, di penggunaannya. Kemudian ada juga yang dikenal sebagai CCS, ya, carbon capture and storage. Jadi di capture si karbon itu, CO2 itu, kemudian disimpan, di store. Jadi emphasis-nya di storage-nya. Nah, kami memulainya dengan utilization, jadi penggunaan. Apa penggunaan CO2 di Pertamina Group? Antara lain kita bisa menggunakan CO2 itu untuk meningkatkan produksi. Menurutnya, teknologi CCS atau CCUS mampu meningkatkan produksi migas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Saat itu kami dari Pertamina membantu pemerintah sebagai leadership dari B20 saat itu ya di Bali. Nah, salah satu showcase yang kami perlihatkan menjelang bulan November itu di Bali adalah kita memilih project the first CO2 injection di lapangan Jatibarang. Jadi di lapangan Jatibarang itu kita injeksikan CO2 untuk meningkatkan produksi dan hasilnya sangat bagus ya, produksi meningkat dan 70% dari CO2 yang diinjek itu tersimpan begitu ya di dalam. Nah, dari situ kita terus usaha karena memang ini sangat menarik ya, inisiatif yang sangat menarik. Kita bisa meningkatkan produksi migas, kemudian yang kedua kita juga bisa menuju sustainability ya, jadi emisinya berkurang. Nah, jadi setelah Jatibarang itu kita insya Allah ini kita sedang kerjakan Sukowati, lapangan Sukowati. Ini juga pilot project, istilahnya half and puff. Kita akan injeksi CO2 dan nanti mudah-mudahan bisa meningkatkan produksi migas juga. Dan kemudian bisa menambah level confidence kita untuk membuat nantinya CO2 cluster. Ya, jadi mungkin kita familiar dengan Duri ya. Di Duri itu ada steam injection ya. Itu ada clusternya, sumur injeksi dan juga ada sumur produksi. Nah, kita cita-citakan nanti di Sukowati juga seperti itu. Dari upaya dekarbonisasi operasional, membangun bisnis rendah karbon, dan penerapan program penyeimbang karbon, Pertamina berhasil mengurangi emisi dari pemanfaatan gas buang sebesar 5,3 juta metrik ton CO2 ekuivalen. Perseroan juga mencatat pengurangan emisi dari efisiensi energi sebesar 1,4 metrik ton CO2 ekuivalen, bahan bakar gas 0,04 metrik ton CO2 ekuivalen, dan beragam aktivitas lainnya 1,2 metrik ton CO2 ekuivalen. Berbagai upaya tersebut telah membuktikan bahwa Pertamina merupakan perusahaan pemimpin di bidang transisi energi yang berkomitmen dalam mendukung target net zero emission. Dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.